11 tahun perjuangan saya di film itu sekarang diapresiasi, ya saya nggak boleh sombong. Pokoknya siapa aja yang DM, siapa aja yang WA tak bales sih, pokoknya insya Allah semampu saya. Dimanapun itu namanya tetap gibah Mbak. Kalau nggak benar jadi fitnah, tapi kalau benar ya tetap gibah gitu loh. Kalau nggak mau diomongin orang, jangan ngomongin orang. Udah gitu aja. Halo, Bu Santi. Jadi gini Bu, kami sedang menimbang apakah penting kita mendaftarkan Ananda ke layanan PAUD, apalagi di tengah situasi seperti ini. Tentu perlu, Bu. Anak saya pun saya daftarkan. Jenjang PAUD merupakan kesempatan yang tak kembali karena di masa itu, perkembangan otak, sosial, dan emosional anak sedang berada di tahap paling pesat. Ananda pun dapat lebih siap untuk bersekolah ke jenjang berikutnya. Tapi kan PAUD belum buka, Bu. PAUD sudah buka, Pak. Hanya saja belum melakukan pembelajaran tatap muka. Kegiatan PAUD tetap mulai di awal tahun pelajaran, yaitu pada bulan Juli. Namun, untuk kesehatan dan keselamatan anak, pembelajaran tatap muka di PAUD akan dimulai tergantung dari kondisi dan kesiapan daerah dan sekolah. Kemendikbud pun menyediakan sumber dan paket belajar bagi guru dan orang tua untuk mendampingi tumbuh kembang Ananda. Kalau begitu, yuk segera daftarkan anak kita ke PAUD. Halo netizen, jadi kemarin tanggal 26 Agustus 2020, Tagar buat polling di Instagram. Dan hasilnya, di polling itu adalah follower diminta memilih antara Yuning atau Butejo, pemeran film Tilik ya. Dan hasilnya adalah Yuning mendapat dukungan lebih banyak dari Butejo. Dan saat ini saya, Kori Olivia dari Tagar TV, sudah bersama dengan Briliana Desi Dwinawati, pemeran Yuning dalam film Tilik. Halo Yuning. Halo, Assalamualaikum semuanya, selamat siang. Waalaikumsalam. Wah, ini saya beruntung banget nih bisa wawancara Yuning. Terima kasih banget loh sudah mau luangin waktunya. Pastinya sibuk banget dong, Ibu. Alhamdulillah masih diberi kesibukan. Jadi boleh ya saya panggil Yuning aja ya? Soalnya itu udah melekat banget di otak saya. Ya, monggo. Oke, jadi Yuning sehari-hari tuh sebenarnya seorang artis atau warga biasa sih Yuning? Jangan dibilang artis ya, yang penting saya itu adalah kuli peran lah begitu istilahnya. Kalau di Jogja tuh kuli peran, seniman. Oh, seniman. Soalnya di berita-berita yang saya baca dibilangnya hanya Butejo yang artis profesional gitu ya, hanya Siti Fauzia yang artis profesional, sementara yang lain adalah warga biasa gitu kan. Tapi saya tuh penasaran, saya tuh pas nonton filmnya, ini tuh Yuning udah sering muncul di TV. Beneran deh, mukanya tuh familiar banget. Bener kan Yuning? Iya, saya jujur sudah 11 tahun saya menggeluti dunia acting, yang awalnya hanya FTV begitu, lalu ada layar lebar, beberapa layar lebar gitu, ada Dilan, ada 6,9 detik, ada Mangku Jiwo, ada Mencari Hilal bareng juga dengan Butejo waktu itu. Jadi perkenalan kita juga udah lama juga sebenarnya. Beberapa film gitu. karya juga, iklan. Ya, jadi memang udah sering kan ya muncul di layar TV ya. Nah, jadi ceritanya gimana Yuning awalnya bisa mendapatkan karakter Yuning dalam film Tilik? Kalau awalnya itu memang dalam setiap pembuatan film itu pasti kita akan di casting ya. Jadi saya diberi dua potongan adegan, yang itu yang satu menjadi Butejo, yang satu menjadi Yuning gitu. Dan saya harus memainkan itu gitu. Tapi alhamdulillah pada akhirnya sutradara memilih saya yang menjadi Yuning gitu. Jadi ya memang ada proses castingnya gitu. Tidak gitu saja. Tapi emang cocok banget sih. Iya. Nggak kebayang kalau misalnya Yuning yang jadi Butejo, terus kebalik gitu, Butejo yang jadi Yuning, kayaknya emang kurang cocok ya. Tapi memang itulah tanggung jawab seorang pemain ya, seorang aktor itu memang, ya mungkin kalau saya menjadi Butejo ya akan seperti itu juga, seperti itu. Jadi ya kebetulan dapatnya yang Yuning, ya saya mainkan peran saya sebagai Yuning, saya hidupkan peran itu menjadi Yuning gitu. Oke, Yuning, boleh diceritakan selama proses syuting, seperti apa nih, sesi latihan atau improvisasi?
Kalau proses readingnya mungkin ada 2 atau 3 kali ya. Jadi yang pertama itu kita reading biasa aja, terus yang kedua, yang ketiga itu reading yang kita pura-puranya ini kita udah di dalam truk, nanti posisinya Yuneng di sini, Bu Tejo di sini, kayak gitu. Dan kita proses menghafal juga nggak begitu susah juga sih, karena kita terbiasa teater juga, terbiasa bermain bermain film juga ya. Jadi untuk hafalan, alhamdulillah kita tidak mengalami kesulitan. Kebetulan Bu Tejonya itu juga orang teater, jadi kita main-mainkan aja lah, kita improvisasi, kita tambah-tambahin sendiri dari naskah yang sudah ada. Nah, itu kan sepanjang syuting semuanya di atas truk ya, hampir semuanya di atas truk ya. Itu jadi tantangan tersendiri dong ya kan, dengan noise di sekitar, terus panas ya kan? Iya, benar banget. Kebetulan waktu itu syutingnya itu pas puasa, Mbak. Jadinya benar-benar ujiannya itu benar-benar luar biasa ya. Tapi ya alhamdulillah kita bisa melalui. Ya suka duka dalam syuting itu biasa, tapi lebih banyak sukanya pokoknya. Itu benar-benar pengalaman pertama saya, itu benar-benar yang berhari-hari di dalam truk gitu, yang digoyang-goyang sama truk di jalanan, yang kelok-kelok naik turun. Itu benar-benar pengalaman pertama banget. Sampai mabok darat nggak waktu itu, Yuning? Kalau sampai mabuk enggak sih, cuman mual aja, pusing kayak gitu ya. Orang kita kadang kalau naik mobil yang bagus aja, kita naik gunung itu kan udah pusing ya, apalagi itu naik truk gitu. Sambil berdiri lagi ya? Iya, berdiri terus itu Mbak. Jongkoknya cuma kalau ada perempatan aja. Kita jongkok kalau ada perempatan. Tet-tet kita jongkok. Kecuali pas berantem sama Bu Tejo ya, sampai akhirnya diberhentiin polisi. Iya, sampai disemprit polisi itu Mbak. Tapi selama proses syuting itu ada nggak beneran kena polisi? Bukan kebetulan, di dalam naskah gitu? Kebetulan enggak. Itu ada perjalanan yang kita dari Imogiri ke rumah sakit itu kita benar-benar naik truk gitu Mbak. Jadi kita nggak dipindah dulu ke mobil terus kita pindah set, enggak. Benar-benar kita naik truk gitu. Jadi kalau lewat perempatan ya kita sembunyi kayak gitu. Wah, keren. Ya. Truk itu mengangkut penumpang emang kan nggak boleh gitu. Iya. Nah, sepanjang syuting itu apakah butuh tenaga ekstra untuk suaranya harus lebih kencang gitu atau biasa aja? Kebetulan kita pakai clip on ya, tapi kita pakai logika ya. Kalau di dalam truk gitu kan mesti memang suaranya memang harus bengok-bengokan gitu. Yoraistono, itu memang kita mainkan walaupun kita pakai clip on kayak gitu. Karena walaupun pakai clip on, kalau seandainya suara kita lemah juga nggak masuk logika gini, juru truk ya kan, di dalam truk di jalanan, masuk ngomongnya biasa aja gitu volumenya gitu. Jadi memang kita main-mainkan juga sih di vokalnya. Nah, kalau pemeran yang lainnya gimana Yuning? Itu kan banyak juga pemeran lainnya yang latar belakangnya bukan artis, bukan aktor gitu kan? Iya. Kebetulan alhamdulillah kita mendapatkan ekstras yang istimewa Mbak gitu. Jadi mereka itu ada beberapa yang pemain ketoprak. Jadi kita sutradara itu kayaknya nggak kesulitan untuk menerangkan ke mereka, kamu nanti harus begini kayak gitu, karena mereka juga sudah terbiasa di panggung ya. Jadinya asik banget gitu, ekstrasnya itu luar biasa. Jadi mereka benar-benar warga dari Bantul itu dikerahkan untuk jadi ekstras, tapi mereka ya kooperatif juga gitu. Oh oke. Jadi susah mengarahkannya itu nggak susah gitu. Jadi nggak terlalu awam banget ya? Ya. Nah, kalau proses syuting dari awal sampai akhirnya tayang, itu inget nggak sih berapa lama? Karena kan ini udah 2 tahun lalu kan kejadiannya. Ya. Waktu itu syuting tahun 2018 waktu puasa ya, sempat juga kita disetel itu di Dinas Kebudayaan. Gitu. Terus barengan, jadi semua film-film yang didanai oleh Danais itu semuanya ditayang di situ. Lalu saya mulai nonton lagi itu sebetulnya malah baru kemarin itu waktu pandemi itu, karena ditayangkan di TVRI gitu, sampai 2 kali kalau nggak salah atau 3 kali. Tapi memang Mas Agung itu sutradaranya memang sempat di Lipo Mall gitu ditayang kayak gitu, dan mereka lebih banyak ke festival kan sebetulnya. Nah, lalu karena saya belum melihat film Tilik secara utuh ya, pernah juga saya bilang, Mas Agung kenapa sih nggak ditayang di YouTube gitu, biar kita bisa nonton gitu versi panjangnya kayak gitu kan. Nanti kita tunggu momen yang tepat kayak gitu. Dan ya alhamdulillah baru kemarin itu tanggal 17 Agustus itu, dan nggak ngira sama sekali
masyarakat itu tanggapannya begitu luar biasa gitu. Sudah sampai 10 juta lebih ya, hanya dalam seminggu. Amin. Luar biasa. Nah ini kan dialog sepanjang film itu dalam bahasa Jawa ya. Coba. Saya jadi tertarik loh pengen belajar bahasa Jawa. Monggo, ayo belajar sama saya. Gampang ya bahasa Jawa ini. Masa? Oh iya, gampang sekali. Nah ini dialognya ini yang sudah difilmkan ini sesuai naskah atau ada improvisasi, Yuning? Berapa persen ya yang sesuai naskah ya? Yang jelas kita memang diberi ruang kebebasan untuk mengimprovisasi adegan itu supaya hidup gitu, supaya kelihatan natural, memang supaya kelihatan memang obrolan ibu-ibu kayak gitu. Jadi ya memang kita tetap patokannya kita tetap ke naskah karena kita juga nggak mau keluar dari realnya ya. Memang intinya itu yang harus kita bicarakan. Tapi ya banyak sekali kadang yang obrolan-obrolan yang kita tambahin sendiri gitu. Tapi kira-kira lebih nyaman dengan tetap bahasa Jawa dialognya atau bahasa Indonesia? Bahasa Jawa ya Mbak, karena itu tilik itu kan memang kebiasaan di Jawa, kebiasaan di orang-orang di Bantul gitu ya. Jadi kayaknya lebih masuk memang bahasanya bahasa Jawa. Oke. Yuning, dalam kehidupan sehari-hari nih, dalam kehidupan sehari-hari Bu Brilin, Anda itu cenderung Yuning atau malah cenderung Bu Tejo? Kalau saya tuh orangnya memang gini Mbak, cerigis wongnya itu kemeriak kayak gitu. Cuman kalau untuk yang terlalu nyinyir gitu enggak juga sih. Ya saya ini apa adanya kayak gini nih, cerigis kayak gini wongnya. Apa itu artinya? Cerigis itu cerewet Mbak. Oh, cerewet. Ya cerewetnya ibu-ibu ya. Ya biasalah. Kalau ngomeli suami, ngomeli anak kayak gitulah biasa. Oke, Bu Brilin, setelah viral film Tilik, ini kan banjir nih ya rezeki. Amin. Boleh nggak sih diceritakan kesibukannya setelah ini? Pasti kan wawancara di mana-mana, talk show, iklan, ya kan ya? Alhamdulillah Mbak, semenjak film Tilik ini viral ya banyak yang ngaroke itu maksudnya itu terus pengen wawancara, pengen tahu lebih jauh lagi Yuning sebetulnya kehidupan sehari-harinya seperti apa, kesibukannya apa gitu. Ya saya memang kesibukan saya sehari-hari ya memang mengajar acting, syuting. Kalau pas nggak ada syuting ya cuma di rumah, bersih-bersih rumah ya seperti ibu-ibu yang lainnya lah ya, masak, ngopeni anak, ngopeni bojo, ya gitu aja Mbak. Dan yang banyak berubah itu sebetulnya follower saya juga tambah. Terus yang Instagramnya Yuning? Instagram saya @briliana_arvira. Briliana Artira, oke nanti saya follow abis ini ya. Dan biasanya saya itu kalau udah di rumah itu udah masak, udah bersih-bersih rumah gitu, udah jarang banget pegang HP. Tapi sekarang itu kadang masaknya sama bersih-bersihnya nanti dulu, pegang HP dulu, Mbak. Balesin WA, balesin DM kayak gitu. Gimana saya itu berterima kasih sekali. 11 tahun perjuangan saya di film itu sekarang diapresiasi. Ya saya nggak boleh sombong. Pokoknya siapa aja yang DM, siapa aja yang WA tak balesi, pokoknya insya Allah semampu saya pokoknya tak balesi. Wah keren. Gimana rasanya Bu Brilin dikenal banyak orang sekarang? Alhamdulillah moga-moga dikenalnya yang baik-baik aja ya, gitu, nggak usah dinyinyiri, nggak usah dijahatin gitu. Ya saya pokoknya seneng banget semuanya sudah mau nonton film Tilik, sudah diapresiasi dengan baik. Positif ya, pokoknya semoga bisa jadi tontonan dan tuntunan yang baik juga. Gitu. Apakah akan semakin serius menekuni karir sebagai bintang film? Selalu, Mbak. Selalu. Memang sudah passionnya ya Bu ya? Tapi Ibu memang domisili di Jogja ya Bu ya? Ya Mbak, di Jogja, di kota Jogjanya. Oh oke. Nanti saya tuh bingung ya. Dari dulu saya tuh paling suka jalan-jalan ke Jogja. Entah kenapa, udah beberapa kali ke Jogja, pernah ke Bali, tapi biasa aja feel-nya. Tapi giliran ke Jogja tuh kayak, wah gitu, seneng banget gitu. Itulah kenapa makanya Yogyakarta dibilang Yogyakarta istimewa Mbak, emang istimewa. Emang bener istimewa ya. Apalagi makanannya, saya paling suka di Jejamuran Bu. Oh iya, Jejamuran. Di daerah Sleman itu Mbak.
Ya, Jogja kesanaan lagi ya. Ya, J. Oke, Bu Brilin mungkin ada closing statement mungkin apa harapannya ke depannya? Oke, kalau untuk teman-teman film, pokoknya teruslah semangat berkarya. Apapun karya kalian itu, jadilah yang terbaik, gitu. Dan jangan hanya berhenti sampai di situ, berkarya terus. Terus untuk pesan saya buat ibu-ibu, ya kalau lagi ngumpul-ngumpul kayak gitu, kalau ngomongin orang itu jangan cuma di depannya, jangan cuma di belakangnya, tapi di depannya gitu, itu loh maksud saya ya. Karena gimana pun itu namanya tetap gibah, Mbak. Kalau nggak benar jadi fitnah, tapi kalau benar ya tetap gibah gitu loh ya. Jadi kalau belum ada kebenarannya itu nggak usah ngomongin orang deh. Kalau nggak mau diomongin orang, jangan ngomongin orang deh, gitu aja. Oke, Ibu terima kasih banget sudah mau ngobrol-ngobrol sama Tagar TV. Sama-sama, Mbak. Semakin sukses. Amin. Dan ditunggu film-film berikutnya ya. Oke, terima kasih. Kalau ke Jogja mampir, Mbak. Pasti Bu, pasti. Oke, netizen, demikian perbincangan kita bersama Briliana Desi Dwinawati, pemeran Yukning dalam film Tilik. Subscribe channel YouTube Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia dari Tagar TV. Bu, ojo lali lo ya. Pokoknya nonton channel YouTube Tagar TV. Ojo lali, nek apa meneh nonton ngono iki ya ora meh ditonton tok ya. Sing penting pokoknya di-subscribe, di-like, di-komen. Terus kuwi lho ana tombole kuwi lho, penceten ya. Pokoknya mengko takjak Tilik Bulurah bareng-bareng. Mengko numpak truk ya.